Selamat datang kembali berjumpa dengan saya di channel YouTube Kang Udas teman-teman. Nah, kali ini saya ingin berbagi sebuah video terkait dengan pertanyaan saya terkait dengan bonus dari video shot. Nah, di sini saya bertanya banyak sekali terkait dengan keresahan saya. Bagaimanakah channel yang dianggap layak untuk mendapatkan bonus dari video shot? Lalu berapa view yang harus kita kumpulkan untuk mendapatkan bonus dari video shot itu sendiri? Lalu kenapa kalau misalnya kita upload video orang lain dari TikTok kemudian kita tambahkan nilai baru, apakah itu masih bisa untuk mendapatkan bonus dari video shot? Dan masih banyak pertanyaan lainnya lagi yang saya tanyakan di sini langsung ke tim YouTube itu sendiri. Ini terkait dengan keresahan saya, kenapa dan apa yang mendasari bahwa sebuah channel itu layak mendapatkan bonus dari video shot itu sendiri. Buat kalian yang penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, silahkan kalian simak video ini sampai selesai. Saya akan membacakan secara full atau lengkap isi chat saya kepada tim YouTube itu sendiri. Tanpa perlu kita berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Nah, untuk mulai bertanya ke YouTube, kalian klik saja chat dengan dukungan kreator sehingga nanti bakalan loading. Ini buat kalian yang ingin bertanya langsung kepada tim internal YouTube. Nah, di sini kita langsung dibalas, "Halo, saya Andi Akbar. Bagaimana kabar Anda hari ini?" Langsung saya balas, "Baik. Boleh diinformasikan nama asli poin pertanyaannya?" "Saya Kang Udas dan ingin bertanya terkait bonus dari video shot." "Oke, Udas, silakan. Saya sudah dapat view dari video shot sekitar 23.000, tapi kenapa saya belum dapat bonus YouTube shot?" "Oke, Udas. Jadi ini mau menanyakan terkait sekiranya channelnya layak mendapatkan short fund ini ya?" "Iya bang, kenapa nggak layak ya? Layak tidaknya itu dinilai dari apanya ya?" "Saya mengerti akan pertanyaannya. Adapun untuk short fund itu, tidak ada minim views yang dinyatakan dengan jelas harus begitu begini agar memenuhi syarat untuk mendapatkan bonus dari pendanaan YouTube Short. Channel harus mengupload setidaknya satu video short yang memenuhi syarat dalam 160 hari terakhir." Kemudian di sini dikatakan channel yang meng-up video dengan watermark atau logo dari platform media sosial pihak ketiga, video tidak asli, misalnya videonya ini yang berupa klip yang tidak diedit dari film atau acara TV atau video yang diupload ulang dari channel kreator lain, tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkan bonus dari pendanaan YouTube Short. Saya rasa di sini jelas ya teman-teman. Dan untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan untuk mendapatkan bonus dari video YouTube Short, saya di sini diberikan sebuah link. Bisa dipelajari di artikel ini, hanya saja saya tidak membuka linknya. Kemudian dikatakan kreator akan diberitahu melalui email dan notifikasi di aplikasi YouTube bahwa mereka memenuhi syarat setelah minggu pertama setiap bulan. Email dari notifikasi akan mencantumkan berapa jumlah bonus dan bagaimana cara mengklaimnya. Jadi untuk mengetahui apakah channelnya layak untuk mendapatkan short fund atau tidak, nanti tinggal ditunggu aja minggu pertama bulan depan ya. Bisa dipelajari di artikel ini. Jadi dari balasan YouTube seperti itu. Di sini sudah sangat jelas sekali ya. Apakah sampai di sini informasinya cukup jelas seperti itu? Bahwa untuk view-nya saya balas lagi di sini. Tidak ada view minim harus begini begitu. Apakah patokan untuk dapat bonus tidak harus view banyak? Terus indikator apa yang digunakan jika bukan dilihat dari seberapa banyak video view dari video short? Di sini diasumsikan video shortnya sudah original, nggak ada watermark dan lain-lain. Dibalas lagi, ada yang bisa saya bantu. Oke, saya di sini menanyakan terkait sebenarnya indikator untuk view-nya itu apa itu. Jadi dibalas, jadi untuk patokan itu tidak dijelaskan sebenarnya. Nah, jadi kita ini nggak bisa juga melihat apa patokannya. Dikarenakan itu matriksnya cuma diketahui oleh tim internal. Nah, pada intinya cuma tim internal YouTube saja yang mengetahui terkait dengan matriks dari channel video short. Dan itu nantinya ada tim internal yang akan meninjau channelnya tersebut. Jadi kita cuma bisa menunggu aja email. Kalau dapat berarti layak mendapatkan. Tapi kalau tidak mendapatkan, jangan patah
semangat, usaha lagi. Nah, yang jelas di sini adalah kita melihat channel kita layak atau tidak mendapatkan bonus shot itu dilihat dari email yang dikirim setiap bulan, dari minggu pertama setiap bulan. Kalau dapat email dari YouTube Short, nah itu kita layak. Kalau nggak dapat, ya berarti kita nggak layak, seperti itu. Kemudian saya balas lagi. Berarti di sini bisa saya simpulkan tidak ada syarat khusus view harus begini begitu. Tergantung dari tim internal YouTube memutuskan apakah channel layak dapat bonus atau tidak. Dan itu dilihat dari email bonus shot yang didapat berarti layak. Kalau tidak dapat berarti tidak layak. Kemungkinan bulan depan. Sebenarnya saya masih belum jelas terkait layak tidaknya ini. Yang saya tangkap cuma tergantung dari penilaian tim internal YouTube. Begitu ya Bang. Nah, jadi dari sini sebenarnya saya ingin menanyakan bahwa ini tergantung dari tim internal YouTube ya, seperti itu. Untuk melihat channel itu layak atau tidaknya. Nah, dijawab YouTube katanya betul untuk saat ini ya. Berarti untuk saat ini dari tim internal YouTube saja yang memutuskan. Kita patokannya ke keputusan tim internal yang akan melakukan peninjauan dari tim internalnya. Dengan kata lain, channel kita ini ditinjau terlebih dahulu untuk memutuskan kita layak dapat short fund atau tidak. Berarti kalau view video short cuma 1000, kalau diputuskan layak berarti layak dapat bonus. Nah, di sini saya memberikan pertanyaan yang sebenarnya sedikit membingungkan ya. Tidak menolak kemungkinan artinya ya mungkin, maaf ya Bang, banyak tanya, tapi sepertinya mustahil seperti itu juga. Nah, maksudnya mustahil seperti itu adalah ya kenapa harus milih channel yang view-nya 1000 sedangkan ada channel yang view-nya banyak malah nggak dapat bonus. Maksudnya itu pasti yang berprestasi dan memenuhi persyaratannya dong yang mendapatkan, jelas ya. Jadi untuk ingin mendapatkan bonus video short, view ya jelas harus banyak, seperti itu. Masa yang dipilih yang cuma view-nya sedikit sedangkan ada channel lain yang view-nya banyak kok nggak dipilih. Ukuran berprestasinya ini berarti view harus tetap banyak ya. Hanya saja banyaknya berapa belum ditetapkan. Apa begitu Bang? Kalau saya ambil sampel dari video short dengan view 25.000, apa bakalan bisa dapat? Terus kenapa yang sudah view-nya misalnya 25.000 tapi belum dapat? Itu tergantung dari penilaian tim internal YouTube lagi ya Bang. Ya Bang, maaf ya Bang, banyak tanya. Oke, sesuai yang saya sampaikan tadi, dari pihak YouTube menjawab begitu. Untuk permasalahan ini, saya tidak wewenang untuk menginformasikan. Kenapa? Dikarenakan ini di luar dari kewenangan saya, dari kewenangan tim internal YouTube yang memutuskan. Seperti itu ya, bukan dari dia sendiri, bukan dari orang yang chat saya ini. Cuman yang pasti katanya, cuman yang mendapatkan email aja yang layak mendapatkannya. Ya jelas ya, kalau sudah dapat email bonus short, ya kalian dikatakan layak channelnya. Siap. Nah, di sini apa saya boleh bertanya lagi Bang? Saya bertanya lagi terkait dengan, karena sebenarnya masih banyak pertanyaan yang belum saya sampaikan. Pertanyaan saya masih terkait dengan video short. Saat saya lihat di video short sekarang, sebenarnya banyak yang ambil video dari luar YouTube, hanya saja diedit sedemikian rupa sehingga ada tambahan nilai baru dari video tersebut. Misalnya konten video yang menceritakan sebuah film pendek yang diceritakan ulang seperti itu dengan memberikan tambahan nilai atau dengan tambahan baru dari video short tersebut. Nah, saya bertanya apakah video yang seperti itu bisa memenuhi syarat untuk dapat bonus, dan ternyata jawaban dari YouTube di sini cukup mengejutkan. Saya mengerti akan pertanyaannya. Jika jadi salah satu persyaratan short fund itu kan channel harus mematuhi pedoman komunitas YouTube, aturan hak cipta dan kebijakan monetisasi. Nah, itu salah satu syaratnya ya. Aturan hak cipta, di situ jelas hak cipta. Jadi kalau videonya ya, dia bilang gitu, kalau videonya atau shortnya didapatkan melanggar salah satu kebijakan ini, bisa saja itu melanggar, misalnya kan upload video orang misalnya seperti itu. Nah, itu bisa terjadi hak cipta. Nah, di sini jelas itu akan berdampak terhadap video short itu sendiri. Bukan hanya terhadap channel shortnya, tapi juga bukan hanya video shortnya.
tapi juga ke channel YouTube-nya, bukan ke shortfun-nya aja katanya seperti itu, tapi juga terkait dengan channel YouTube teman-temannya. Karena kalau kita upload video orang lain itu sudah termasuk ke pelanggaran hak cipta. Kita re-upload walaupun ada beberapa tambahan. Tapi di sini dikatakan jadi untuk memberitahukan bisa atau tidak itu kreator sendiri yang harus mutusin. Jadi tim YouTube sendiri juga nggak bisa mutusin bisa atau enggak ya. Kalau mereka katakan nggak bisa, kalau emang sudah diupload ya kreatornya yang memutuskan bisa. Dan pastinya setelah mempelajari kebijakan yang berlaku di YouTube. Nah, di sini ada juga kebijakan yang memperbolehkan gitu kan, kita cuma menambahkan nilai baru dari video tersebut. Ditakutkan kita kan di YouTube itu ada terkait dengan kebijakan mengupload konten berulang. Takutnya nanti terkena kebijakan itu. Apakah sampai di sini informasinya cukup jelas? Nah, sebenarnya di sini sudah sangat jelas ya. Kita itu sebenarnya boleh mengupload video orang lain di YouTube Short. Hanya saja seperti itu. Untuk tetap aman tanpa harus melanggar kebijakan YouTube, kita seharusnya membuat video ori saja biar lebih aman. Kenapa? Karena kalau kita membuat video dari konten orang lain bisa saja itu terkena konten berulang atau misalnya terkait dengan hak cipta, tapi biasanya lah yang lebih berdampak itu ya konten berulang ya. Ya sebaiknya begitu kata tim YouTube, kita harus upload video ori, soalnya kan sayang kalau misalnya kita sudah bangun channel tapi disia-siain, intinya seperti itu. Jadi biar aman katanya ya. Untuk yang selanjutnya sih nggak ada nggak ada pertanyaan yang lain saja ya. Di sini saya sudah bertanya terkait dengan keresahan saya. Apakah video short itu view-nya harus begini begitu? Ternyata dari pihak YouTube nggak harus begini begitu. Tapi yang jelas jika ada sebuah channel A dengan view 1000, kemudian ada channel B dengan view 100.000, yang jelas untuk yang dapat bonusnya yang si channel B seperti itu. Kemudian saya juga bertanya, boleh tidak upload dari video orang lain kita tambahkan dengan video kita, tapi ada tambahan nilai dari video tersebut. Nah, di situ juga tim YouTube mengatakan boleh tidaknya itu tergantung dari kreator. Yang penting ketika kita mengupload videonya itu kita ada memberikan tambahan nilai baru dan kita mengetahui juga terkait dengan kebijakan YouTube, hak cipta, penggunaan yang wajar. Kalau emang wajar video itu boleh, kalau nggak wajar ya tidak boleh. Tapi kalau mau aman katanya ya nggak usahlah mempertaruhkan channel kita untuk mengupload video seperti itu, mending ori saja daripada mengupload video orang lain, takutnya nanti kena konten berulang, maksud dari tim YouTube seperti itu ya. Nah, di sini juga saya bertanya, apakah sekali dapat bonus video short kita akan dapat bonus video short terus setiap bulannya? Jadi untuk short fun itu katanya itu dinilai dari performa short channel Anda, akan ditinjau setiap bulannya. Jadi meskipun Anda tidak memenuhi syarat pada bulan ini, Anda mungkin memenuhi syarat di bulan yang berikutnya. Jadi untuk ininya nggak harus setiap bulan. Misalnya kalau performanya bulan ini bagus ya kalian dapat, kalau performanya nggak bagus ya kalian nggak dapat. Kan itu dinilainya setiap bulan, jadi nggak harus dapat terus ya, tergantung dari performa dari video tersebut. Nah, katanya kesimpulannya jadi bisa jadi bulan ini kita dapat bonus dari video short tapi bulan depan tidak mendapatkan. Itu kesimpulan dari tim YouTube sendiri. Nah, buat kalian yang merasa bahwa ingin menyampaikan unek-uneknya, kalian bisa coba bertanya saja langsung ke tim YouTube. Tapi di sini saya sudah mengeluarkan semua keresahan saya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk videonya saya rasa cukupkan sampai di sini saja karena ini terkait dengan permintaan silver play button ya. Udah bukan ke short fun lagi atau bonus dari video short. Semoga kalian yang masih merintis untuk mendapatkan uang dari YouTube berhasil ya dan bisa mendapatkan uang dari YouTube setiap bulannya.
Amin. Oke teman-teman, itu saja terkait dengan pertanyaan kita kepada tim YouTube yang selama ini selalu bertanya berapa view yang harus kita dapatkan. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih karena sudah menonton video ini.